kalian harus tahu satu fakta penting ini. Kalian pasti sering lihat kan orang-orang pada nunduk, rela cium tangan, bahkan mereka nyaris percaya 100% sama apapun yang keluar dari mulut tokoh ini. Tapi hari ini kita bakal ngebedah satu kasus nyata, sebuah kasus di Indonesia hingga menjadi buronan semua negara. Oke teman-teman, selamat datang di channel Maharu. Nah, hari ini kita nggak bakal ngebahas soal preman jalanan ataupun koruptor berdasi, tapi kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah kasus predator yang pelakunya adalah seorang pendakwah terkenal, seorang pria yang wajahnya itu beneran sering banget wirawiri di TV nasional, khususnya sebagai juri ajang pencarian bakat hafiz Al-Quran. Dan perlu kalian tahu, ada kabar terbaru dari kasus ini. Kalau sekarang kasus ini bukan lagi urusan polisi lokal atau sekedar urusan Bareskrim Polri doang. Enggak, bray. Skala kasusnya itu udah naik level, bener-bener jadi urusan dunia semua negara. Karena Interpol baru aja turun tangan secara resmi. Mereka baru ngerilis status buronan paling tinggi. Tujuannya cuma satu, buat nangkep sang pendakwah. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya sosok yang super dihormati di layar kaca bisa berakhir jadi buronan internasional yang fotonya disebar ke ratusan negara? Terus trik manipulasi psikologi segila apa yang dia pakai buat ngejerat para santrinya? Dan kenapa juga polisi kita itu sampai bener-bener kesulitan banget buat nyeret dia kembali ke Indonesia? Dan yang baru banget dirilis sama kepolisian internasional, sebenarnya status apa yang sedang disandang sang pendakwah sekarang? Gimana identitas aslinya itu bisa tercatat detail di database Red Notice Interpol? Langsung aja kita lihat sama-sama cerita detailnya. Di awal bulan Agustus tahun 2026 ini ada sebuah kabar yang cukup menarik banyak perhatian. Karena kabarnya jadi headline di berbagai media online. Bahkan Interpol akhirnya secara resmi turun tangan menangani kasus ini. Dan mereka baru aja nerbitin status Red Notice buat Syekh Ahmad Al-Misri yang statusnya sekarang udah sah jadi buronan internasional. Dan fakta yang perlu kalian ketahui adalah website resmi Interpol. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalau kalian buka website resmi Interpol, ada nama satu foto dia yang udah terpanjang jelas di sana. Bahkan data dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia itu juga udah nyatet identitas aslinya. Detail banget, bray. Di database global itu namanya tertulis Ahmad Abdel Wakil El Sayed Muhammad Ahmed. Dia tercatat lahir tanggal 1 Januari 1987, tepatnya di wilayah Kalnubia, Mesir. Setelah itu di website resminya Interpol itu juga udah ditulis ciri-ciri fisik spesifiknya, yaitu punya jenggot berwarna hitam. Tapi yang bikin miris itu di kolom tuduhannya, bray. Jadi di dalam website itu ada kolom tuduhan. Di situ bahasanya bener-bener sama sekali nggak diperhalus. Tuduhannya ditulis jelas banget di situ. Dan yang perlu kalian tahu lagi adalah kenapa berita atau kasus ini bisa jadi headline di mana-mana, yaitu tentang posisi dia di mata masyarakat Indonesia. Jadi sebelum kasus ini meledak, Syekh Ahmad Al-Misri ini bukan orang sembarangan, bray. Bukan ustadz kampung yang gak dikenal orang, bukan. Dia adalah seorang public figure. Jutaan orang Indonesia kenal banget sama wajahnya. Dan mungkin salah satu dari kalian yang nonton video ini. Karena dia sering banget ngisi program acara Islami yang ada di TV-TV swasta. Bahkan dia tuh sering jadi juri utama buat anak-anak penghafal Al-Quran. Jadi orang-orang itu ngelihat dia sebagai sosok yang sangat suci, punya ilmu agama yang tinggi, dan punya otoritas agama yang mutlak. Pokoknya pencitraan yang dia bangun di depan kamera bener-bener sempurna. Makanya ketika kasus ini pertama kali bocor, banyak banget sebenarnya netizen di luar sana yang notabene adalah pengikutnya itu ngerasa kayak denial. Mereka nolak percaya bahwa Syekh Ahmad Al-Misri melakukan tindakan seperti itu. Mereka mikirnya, ini pasti cuma fitnah aja, berita-berita hoax saja, dan sengaja dibikin buat ngejatuhin nama baik ulama. Nah, mereka berpikiran kayak gitu. Tapi dengan terbitnya Red Notice ini, kepolisian mungkin nggak perlu repot-repot juga lapor ke markas besar Interpol di Lyon, di Prancis, untuk menjelaskan bahwa dia adalah tersangka dengan tindakan kriminal berat.
Dan pertanyaan besarnya sekarang, kasus segila apa yang sebenarnya dia lakuin di balik layar? Sampai-sampai statusnya itu dinaikin menjadi buronan dunia, menjadi buronan semua negara, gak hanya Indonesia, bro. Oke, mungkin banyak dari kalian yang masih bingung sebenarnya bagaimana awal mula permasalahannya. Kok bisa tiba-tiba langsung jadi buronan Interpol? Nah, jadi gini akar masalahnya. Tepat di tanggal 28 November 2025 kemarin, ada laporan masuk ke Bareskrim dan yang bikin laporannya ini adalah perwakilan dari salah satu korban. Yang ternyata korbannya itu bukan cuma satu orang, korbannya itu ada banyak dan parahnya mereka semua adalah santri dan mereka adalah santri laki-laki. Rentang usianya itu juga macam-macam. Bahkan dari keterangan kuasa hukum ada santri yang posisinya masih di bawah umur, masih anak-anak. Tapi ada juga yang usianya itu udah dewasa. Nah, gilanya lagi kasus ini bukan cuma kejahatan yang cuma terjadi sekali doang, Bray. Terus ketahuan enggak gitu. Kasus ini itu diduga udah berlangsung lama banget. Timelinenya udah lama banget. Bahkan kalau ditarik mundur nih, sempat terjadi di lokasi yang berbeda-beda sejak tahun 2017. Nah, hitung sendiri tuh, mulai dari 2017 sampai 2025 kasus itu terus berlangsung diulang-ulangi lagi. Artinya apa? Artinya kasus ini adalah kejahatan berantai yang sangat tersusun, sangat rapi sekali. Nah, yang jadi pertanyaan adalah emang gimana cara kerjanya hingga tersangka menjadi buronan internasional? Jadi, tersangka ini, Bray, itu benar-benar manfaatin status atau kekuasaannya. Pertama, dia itu pakai iming-iming masa depan yang menjanjikan. Seperti para santri ini itu dijanjiin kesempatan buat sekolah ke Timur Tengah atau ngelanjutin studi agama ke Mesir. Nah, nggak cuma itu, mereka juga diiming-imingi bakal dapat sanad. Kalau kalian belum tahu apa itu sanad, sederhananya sanad adalah silsilah keilmuan langsung buat jadi hafiz Al-Quran. Kenapa tersangka ngelakuin semuanya itu? Karena dia bener-bener tahu betul celah bahwa seorang santri yang emang serius nyari ilmu agama, tawaran sekolah ke Timur Tengah ditambah lagi dapat sanad dari seorang syekh besar, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Oleh karena itu dia pakai janji-janji manis itu buat narik korban biar mau nurut sama semua perintahnya. Kayak gitu, Bray. Kedua, tersangka dengan sengaja menggunakan agama menjadi tameng atas perbuatan jahatnya. Bahkan ya, parahnya dia sampai menggunakan agama untuk membenarkan tindakannya. Setelah itu ada Habib Mahdi. Nah, Habib Mahdi ini adalah perwakilan pihak korban. Habib Mahdi itu menyatakan bahwa ada bukti kuat berupa rekaman video sama jejak atau rekam jejak chat yang menunjukkan korban ini ngerasa aneh dan bingung kalau pelaku membenarkan tindakan berdasarkan agama. Bahkan parahnya, pelaku ini sempat ngebawa-bawa nama nabi dan tokoh agama besar untuk melakukan doktrin sesat kayak gitu. Bener-bener nggak habis pikir, kok ada manusia kayak gitu, Bray. Dan ketika kejadian berlangsung, para santri yang notabene adalah murid pelaku ini tuh langsung terkena tekanan psikologis yang benar-benar luar biasa, atau dalam dunia psikologi dikenal dengan sebutan psychological paralysis. Apa itu? Jadi mereka itu takut mau ngelawan, Bray, karena mikir bahwa ini guru gua nih, ini guru agama gua. Mereka takut ilmunya nggak berkah kalau mereka ngelawan. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Mereka ini juga takut mimpi sekolah ke Timur Tengahnya tadi itu bakal dihancurin. Akibatnya apa? Mereka akhirnya cuma bisa pasrah menjadi korban. Gak cuma berhari-hari atau berminggu-minggu, bertahun-tahun tanpa berani buka mulut. Tapi untungnya gara-gara kejahatan berlapis dan bukti jejak digital ini diserahin ke penyidik, polisi akhirnya langsung bertindak tegas. Tapi ada hal yang mengejutkan saat proses penangkapan pelaku, Ray. Apa itu? Jadi ternyata pelaku ini nggak langsung ditangkap, melainkan dia langsung kabur saat proses penggerebekan. Nah, di bagian ini mari kita bongkar taktik pelariannya hingga jadi buronan internasional. Jadi sebenarnya polisi kita itu nggak diem aja, Bray. Setelah nerima laporan di bulan November 2025, penyidik Bareskrim itu langsung benar-benar bergerak cepat. Mereka ngelakuin penyelidikan, ngumpulin alat bukti, periksa saksi-saksi, hingga sampai ngelakuin gelar perkara. Setelah itu, polisi itu juga udah ngirim surat panggilan resmi buat minta
tersangka itu datang diperiksa. Nggak cuma sekali, bahkan sampai 3 kali polisi ngirim suratnya untuk diperiksa. Kayak gitu. Dan semua surat itu adalah panggilan resmi. Tapi responnya apa? Nah, ternyata responnya tersangka ini manggil terus, nggak datang. Dia nggak pernah datang ke ruang pemeriksaan. Usut punya usut, ternyata tersangka itu udah menerka duluan, Bray, bahwa posisinya saat itu emang bener-bener udah bahaya. Nah, cerita berdasarkan data kepolisian, ternyata diem-diem dia itu udah packing barangnya duluan sebelum digerebek lah sederhananya. Terus kabur, ninggalin Indonesia. Setelah itu dia terbang menuju Mesir di bulan Maret 2026. Dan perlu kalian tahu, dia bener-bener kabur mendahului proses hukum sebelum polisi kita sempat ngeluarin status pencekalan ke pihak imigrasi. Nah, gara-gara tersangkanya kabur ke luar negeri dan kelihatan banget nggak ada niat buat kooperatif, Barreskrim Polri akhirnya ngambil keputusan bulat. Tepat di tanggal 22 April 2026, Syekh Ahmad Al-Misri ini resmi ditetapin jadi tersangka dengan status in absentia. Apa itu in absentia? In absentia itu adalah tanpa kehadiran tersangka. Jadi udah langsung ditetapin gitu aja, Bray. Tapi ada satu permasalahan. Jadi polisi kita itu sadar bahwa mereka nggak bisa asal tangkap orang di negara lain. Mereka kebentur batas yurisdiksi sama kedaulatan negara lain. Akhirnya Polri lewat Divisi Hubungan Internasional nih minta bantuan Interpol buat turun tangan. Tujuannya apa? Biar pencariannya makin luas dan ngelibatin jaringan polisi di seluruh dunia. Dan puncaknya, di awal bulan Juli, kantor pusat di Interpol di Lyon, Prancis, akhirnya nyetujuin permohonan Indonesia dan mereka resmi nerbitin Red Notice di bulan Agustus ini. Terus buat kalian yang belum tahu sebenarnya Red Notice itu apa coba? Apa fungsinya? Jadi gini, gampangnya ginilah. Buat kalian yang awam hukum, Red Notice ini itu sering disalahartiin juga. Banyak yang ngira bahwa ini adalah surat perintah penangkapan internasional. Padahal secara teknis hukum, cara kerjanya nggak gitu, Bay. Pada dasarnya Red Notice ini itu semacam surat edaran global atau pemberitahuan lah dari polisi internasional untuk polisi di beberapa negara-negara lain. Nah, surat ini itu disebar ke 196 negara anggota Interpol di seluruh dunia. Isinya adalah permintaan dari sebuah negara. Nah, di sini konteksnya adalah Indonesia ke kepolisian negara lain buat ngebantu melacak, nemuin, dan menahan buronan itu sementara sambil nunggu proses ekstradisi atau pemulangan ke negara asalnya. Jadi, perlu kalian tahu, ini bukan surat perintah penahanan langsung yang bisa nyuruh polisi Prancis misal atau polisi Amerika misal itu main dobrak ke pintu rumah orang. Enggak, Bray, enggak gitu caranya. Otoritas penangkapan fisiknya itu tetap ada di tangan polisi lokal tempat buronan itu ngumpet. Nah, dalam kasus ini berarti di tangan polisi Mesir. Dan perlu kalian tahu, proses ngajuin Red Notice itu nggak gampang, makan waktu berbulan-bulan dari April sampai Agustus. Kenapa? Karena ada salah satu masalah administrasi yang cukup rumit banget. Salah satunya adalah si tersangka ini ternyata punya kewarganegaraan ganda. Dia itu lahir di Mesir, Bray, dan punya paspor Mesir. Tapi di sisi lain dia juga berstatus WNI karena dia udah ngelewatin proses naturalisasi lewat jalur perkawinan campuran. Walhasil, Polri harus koordinasi dulu sama otoritas Mesir buat validasi identitas gandanya ini sebelum akhirnya Interpol mau ngeproses suratnya atau mau ngeluarin Red Notice tadi. Karena dia ini tuh benar-benar tahu bagaimana manfaatin celah kewarganegaraannya. Salah satunya itu buat ngumpet seaman mungkin. Nah, jadi buronan dengan status Red Notice ini itu menimbulkan masalah hukum sebenarnya antar negara. Dan yang jadi pertanyaan, apa dampak nyatanya dari status buronan internasional ini buat kebebasan pelaku sekarang? Nah, di bagian ini kalian mungkin penasaran detail dari Red Notice buat si tersangka. Apakah mungkin dia bisa langsung diseret ke penjara Mesir gitu aja? Oke, jadi gini, Bray. Dampak yang paling berasa itu di ruang geraknya, ruang gerak pelakunya. Jadi pergerakan pelaku itu langsung dikunci total, bahkan sama dunia internasional atau sama polisi-polisi di luar negara Indonesia. Nah, gara-gara mukanya juga udah masuk sistem ke Interpol, dia akhirnya nggak bisa nih
kabur gitu aja lewat negara-negara lain, nggak bisa. Sekalinya nekat beli tiket terus nyoba ngelewatin gerbang imigrasi negara Interpol mana aja, otomatis alarm imigrasinya itu bakal langsung nyala merah dan petugas di perbatasan itu bakal langsung nahan dia di detik itu juga. Tapi ada satu kendala besar, yaitu tentang hambatan birokrasi. Jadi hambatan birokrasi ini yang bikin polisi kita itu belum bisa ngejemput paksa dia. Berdasarkan keterangan dari Habib Mahdi selaku perwakilan pelapor, masalah utamanya adalah Indonesia sama Mesir ternyata belum punya perjanjian ekstradisi resmi. Nah, di bagian ini kalian perlu tahu bahwa ekstradisi itu adalah perjanjian resmi dua negara buat saling menyerahkan buronan. Kalau aja kita punya perjanjian ini sama Mesir, prosesnya ini bakal gampang banget. Kita tinggal kirim surat nih ke polisi Mesir yang nangkep pelaku tadi, terus diserahin ke kita di bandara, beres. Tapi karena perjanjiannya nggak ada, jadi bakal ada yang namanya lobby diplomatik tingkat tinggi, bahkan pakai jalur police to police. Dan ini perlu kalian tahu, caranya itu sebenarnya bakal makin repot karena posisinya dia lagi ada di negara kelahirannya sendiri. Secara hukum internasional, negara itu pasti ngelindungin warganya mati-matian, nggak bakal mau nyerahin warganya gitu aja tanpa perjanjian timbal balik. Belum lagi dia itu juga fasih bahasa lokal yang kemungkinan besarnya punya jaringan atau keluarga besar yang siap menjadi pelindung pelakunya. Makanya Polri sama Divisi Hubungan Internasional sekarang benar-benar kerja ekstra keras. Mereka harus ngelobi Mesir pelan-pelan, meyakinkan mereka kalau warganya udah melakukan kejahatan super parah ke anak-anak di bawah umur. Dan perlu kita tahu bahwa lobby-melobi model kayak gini itu benar-benar alotnya minta ampun, bray. Karena sifatnya sangat birokratis dan kadang itu butuh barter kepentingan politik antar negara biar si buronan mau dilepas. Kayak gitu, bray. Paham ya sampai sini? Jadi saat ngelihat ruwetnya birokrasi ini, ditambah dia juga pinter banget manfaatin status kewarganegaraan gandanya, pertanyaannya, apakah ada jaminan dia bakal beneran disidang di Indonesia? Nah, mari kita tarik kesimpulannya. Oke teman-teman, karena kita udah ngelihat fakta di lapangan ditambah ruwetnya birokrasi internasional dan proses pemulangannya ini juga pasti masih panjang banget, kita sebagai publik cuma bisa mengawal kasus ini sambil nunggu update dari Bareskrim sama Interpol. Ya kita doain aja semoga lobby polisi kita agar pemerintah Mesir bisa cepat tembus biar tersangka ini secepatnya diseret ke meja hijau. Tapi di luar itu semua ada satu kesimpulan besar, sebuah pelajaran mahal yang harus banget kita ambil dari kasus ini. Jujur, kasus ini adalah tamparan keras, bray, buat tatanan sosial dan keberagaman yang kita miliki. Kasus ini itu ngebuktiin secara nyata kalau kejahatan dan nafsu itu nggak pernah milih-milih profesi. Dan perlu kalian tahu, predator itu nggak cuma ngumpet di tempat-tempat gelap atau di tempat hiburan malam. Enggak, predator itu malah bisa aja sembunyi dengan sempurna di balik sorban, di balik sajadah, di balik jubah agama, dan di balik senyum paling ramah di layar TV kita. Dan ini benar-benar jadi peringatan keras soal bahayanya fanatisme buta. Dan mulai sekarang jangan keterlaluan lah mendewa-dewakan orang cuma karena dia punya gelar agama yang mentereng, jago ceramah, ataupun sering masuk TV. Terus setelah itu buat orang tua di luar sana yang nitipin anaknya di pesantren atau lembaga agama, kalian harus jauh lebih kritis dan sering-sering aja anak-anak ngobrol dari hati ke hati. Ini bukan dalam artian melarang untuk memasukkan anaknya ke pesantren, enggak. Ajarin anak-anak kita atau mereka soal batasan fisik. Kasih tahu anak-anak, nggak ada satupun guru, kiai, ataupun syekh yang punya hak buat menyentuh tubuh mereka. Pakai dalih agama apapun, kalau sampai ada guru yang mulai nyeleneh bawa toko-toko suci buat membenarkan tindakan yang nggak masuk akal, ajarin anak kalian buat berani teriak, berani ngelawan, dan berani lapor. Dan yang perlu diingat, hormat sama guru itu emang bener-bener wajib, harus banget. Tapi tunduk sama kemaksiatan berkedok agama itu adalah hal bodoh. Nah, itu adalah dua perbedaan yang harus diketahui oleh orang tua yang ada di luar sana, oleh anak-anak di luar sana. Karena tanpa pemahaman seperti itu bakal ngehancurin masa depan mereka. Dan buat kalian di luar sana,
yang mungkin pernah atau lagi jadi korban dari sosok yang punya power atau kekuatan, kasus ini sebenarnya jadi bukti kalau kalian gak sendirian, bray. Jangan pernah takut buat speak up. Berani lapor ke pihak berwajib. Sepintar apapun mereka ngomong dalil, selicin apapun mereka kabur ke luar negeri, jejak kejahatan itu pasti bakal kebongkar. Dan hukum internasional bakal terus ngejar mereka sampai ke lubang tikus sekalipun. Dan setelah kita bahas tuntas semua kronologi dan trik licik tersangka ini, menurut kalian gimana? Ngelihat realita bahwa kita tuh belum punya perjanjian ekstradisi. Kalian optimis gak sih polisi kita itu bisa bawa pulang buronan ini dalam waktu dekat? Terus kira-kira hukuman apa yang paling pantas buat pemuka agama yang ngerusak mental muridnya sendiri pakai dalil manipulatif? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pencet tombol like, share videonya ke teman-teman kalian biar makin banyak orang-orang atau orang tua di luar sana yang melek dan waspada ngelindungin anaknya dari predator-predator berkedok agama. Dan pastinya klik tombol subscribe, terus nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita dan analisis mind-blowing lainnya dari channel Maharu. Gua pamit undur diri, jaga diri kalian, jaga keluarga dari fanatisme buta, stay critical, stay rational, and I'll see you in the next story. Bye.